Pemirsa, rencana pemotongan gaji pekerja untuk program pensiun tambahan menuai polemik dan juga pro dan kontra di masyarakat. Lalu bagaimana dampaknya terutama terhadap kelas menengah dan juga para pekerja di Indonesia yang dinilai sudah banyak dikenai beban. Kita akan membahas lebih lanjut bersama Ibu Mirah Sumirat dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi. Ibu Mirah, selamat siang Ibu Mirah. Selamat siang, Mas Iqbal. Baik, semoga selalu sehat. Ibu Mirah, bagaimana setelah mendengar rencana penarikan dana pensiun tambahan? Memang belum keluar ya Bu ya peraturan pemerintah, tapi bagaimana aspirasi dari aspirasi sendiri Bu Mirah? Ya, di situasi yang tidak baik-baik saja, terutama dalam hal kehidupan para pekerja dan juga pada umumnya rakyat Indonesia, tentu ini sesuatu yang lagi-lagi pemerintah membuat sesuatu keputusan yang sangat-sangat mengecewakan kami. Niatnya baik kalau saya lihat, tetapi caranya kurang baik. Dan situasinya pun masih belum baik-baik saja. Kenapa diputuskan atau dibuat peraturan yang nanti akan dilakukan melalui PP gitu ya. Di tengah-tengah tadi disebutkan bahwa sudah banyak sekali potongan-potongan yang dibebankan kepada pekerja dan juga pengusaha, perlu diingat. Jadi pengusaha pun mengalami potongan gitu ya. Ini jangan lagi kemudian pemerintah membuat satu keputusan yang malah makin memperberat atau juga kehidupan para pekerja buruh itu sendiri. Dan kami betul-betul sangat bukan marah, bukan kecewa lagi, tapi kami marah ya kalau betul-betul itu dilakukan. Seharusnya pemerintah fokus untuk bagaimana mengembalikan lagi kehidupan para pekerja buruh dan juga rakyat menjadi baik. Kondisi saat ini kami sedang menghadapi situasi di mana harga pangan, harga sembako begitu sangat tinggi, tetapi upah kami rendah. Tadi saya dengar gitu ya, dari salah satu pejabat di Otoritas Jasa Keuangan OJK menyampaikan bahwa salah satu ini adalah rekomendasi atau peraturan dari ILO, standarisasi dari ILO. Satu sisi ketika ada standarisasi upah pekerja buruh juga harus naik 40%, itu standarisasi dari ILO, tapi itu tidak dilakukan, tidak diambil keputusan itu terkait dengan upah. Sedangkan aturan yang lain terkait dengan dana pensiun diambil oleh pemerintah. Itu pun dipotong dari pekerja. Seharusnya pemerintah memberikan subsidi untuk pemotongan daripada pensiun, bukan lagi kemudian secara 100% itu diberikan kepada pekerja atau buruh, dibebankan kepada pekerja atau buruhnya gitu. Dan saat ini kondisi kami, daya beli kami itu sangat rendah karena upahnya rendah. Jadi upahnya rendah, kemudian harga pangan tinggi, kemudian kebutuhan dasar juga tinggi, belum lagi dipotong sana sini, tadi disebutkan BPJS Tenaga Kerja melalui JHT, kemudian belum lagi ada tapera rencananya. Meskipun tapera itu ditunda katanya ya, sampai tahun 2025. Belum lagi BPJS Kesehatan, ini kan full nih, kita juga bayar gitu ya, yang masih memperlakukan kelas. Dan kemudian belum lagi kami pajak PPh 21 yang mengalami kenaikan juga, kan belum lama dinaikkan oleh pemerintah. Artinya kami sudah tergerus. Nah, kelas menengah itu sudah buka tabungannya sejak tahun 2020. Jadi tabungan para kelas menengah, pekerja kelas menengah ini sudah kebuka, dan sekarang bukan kebuka lagi, sudah mulai habis gitu ya. Jadi kalau sekarang dibebankan lagi ada rencana pemotongan untuk dana pensiun, tentu bagi kami ini bagian yang sangat paling berat. Seharusnya pemerintah fokus saja bagaimana mengembalikan stabilisasi ekonomi untuk para pekerja buruh supaya daya belinya meningkat. Oke, bahkan untuk hidup sehari-hari pun mereka sudah menggunakan tabungan begitu. Nah, kalangan pekerja yang paling terdampak, yang paling merasakan dampaknya itu kalangan pekerja yang mana Bu Mirah? Kalau misalnya nanti dana pensiun ini benar-benar dipaksakan untuk ditarik. Ya, yang paling merasakan karena ada kelas menengah. Kenapa kelas menengah? Kalau kelas, mohon maaf ya, kalau kelas yang paling bawah itu kan ada bantalan daripada jaminan sosial. Selama ini sudah di-cover oleh pemerintah melalui bantuan sosial, atau bansos PKH, program keluarga harapan gitu ya. Dan itu rutin tiap bulan dapat mereka bantuannya. Tapi kalau kelas menengah ini nggak dapat apa-apa nih, kelas menengah. Jadi mereka nggak dapat bantuan atau jaminan sosial atau bantalan-bantalan sosial dari pemerintah, tapi mereka ditekan kan untuk mengeluarkan tadi yang namanya semua segala potongan-potongan ada di kelas menengah. Kalau kelas orang-orang kaya mungkin kita nggak bahas di sana ya, sudah aman. Tapi kelas menengah ini tadi saya kira di tahun 2020 mereka kena pandemi COVID, sampai kemudian dampaknya 2022, sampai terasa sekarang gitu ya.
Nah kemudian belum juga PHK, makanya Oke. tadi tabungan bukan lagi kebuka, tapi sudah habis Hmm. sekarang ini tabungan. Baik, Bu Mira, tadi Anda juga sempat menyatakan dan mungkin juga banyak yang setuju. Sebenarnya maksudnya baik soal replacement ratio. Artinya rasio antara dana yang diterima pada saat pensiun dan dana pada saat bekerja itu tidak terlalu berbeda jauh. Nah, kalau maksudnya baik, artinya ini bisa diimplementasikan tapi timingnya bukan sekarang. Begitu menurut Anda? Yes, betul, betul. Jadi kalau ini niatnya baik, saya bilang tadi awal kan bilang ini bagus, baik kan niatnya. Tetapi situasinya nggak tepat, kondisinya nggak tepat untuk sekarang diberlakukan gitu ya. Saya kira makanya saya bilang tadi pemerintah hendaknya fokus untuk memperbaiki kondisi ekonomi seharusnya. Tepatnya kapan, Apalagi Bu, Pak nanti, Jokowi Bu? ini ya Timing yang tepat itu kapan? sampai betul-betul ini menjadi stabil gitu loh. Kalau menurut Oke. saya dan satu hal yang paling digarisbawahi adalah ajak dong bicara, gitu, buka partisipasi publik secara luas, terutama stakeholder dalam ini para pekerja. Jangan ngambil keputusan sendiri, ajak Hmm. mereka gitu. Pekerja, pengusaha itu ajak untuk dialog, untuk menyampaikan sama-sama, yuk ini ada gagasan, ini ada ide, ini ada rencana gitu lah. Gimana nih pendapatnya? Kan nanti akan pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi di sana gitu ya. Hmm. Jangan ambil keputusan sendiri. Kalau ambil keputusan sendiri, pasti banyak penolakan. Saya pastikan itu banyak penolakan. Oke, baik. Sayangnya itu yang terjadi beberapa kali ya, Bu, yang berdasarkan pengalaman kita pada saat pemerintah membuat kebijakan. Semoga ini tidak terjadi lagi dan masyarakat mendengar aspirasi dari masyarakat. Ibu Mira, terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Ibu Mira Sumirat, Presiden dari Aspirasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.